Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pelajaran perkuliahan kita. Jadi teknik digital ya, teknik digital. Jadi kita belajar dasar-dasarnya saja karena saya pun bukan ahlinya di bidang digital ini. Jadi, semoga ya kalian bisa memperbanyak materinya dengan belajar materi-materi baik dari internet ataupun dari buku-buku yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung masalah bilangan. Bilangan ada bilangan desimal, ada biner, desimal, heksadesimal, dan lain sebagainya. Ya, mungkin semua sudah pada ngerti ya. Mungkin lebih ngerti daripada saya. Sekarang kita lanjutkan dengan gerbang logika, juga ini merupakan dasar sebenarnya dari teknik digital. Gerbang logika, dasar, dan aljabar boolean. Kita pertama itu kan ada tabel kebenaran atau trust table. Tabel kebenaran atau trust table merupakan tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Sederhananya bahwa tabel kebenaran menunjukkan hubungan antara dua variabel atau tiga variabel atau lebih yang menghasilkan suatu output. Jadi ada dua input, kemudian dibandingkan hasilnya adalah output. Jadi tabel kebenaran ada input, satu input, dua input, dan tiga input. Contohnya ya, seperti yang ada ini. Untuk yang satu input, misalnya inputnya A, 0, maka outputnya yaitu Y itu apa? Apakah kalau 0 dia berlogika 1, atau 0 tetap berlogika 0, atau 1 berlogika 0, 1 berlogika 1, tergantung logikanya. Logikanya itu artinya misalnya kalau eh, dia saklarnya off, maka dia akan outputnya harus on. Saklarnya ya, saklarnya. Nah, ketika saklarnya on, maka outputnya harus off. Seperti itu. Atau ketika saklar on, dia juga on. Ketika saklar off, dia bisa on, bisa off. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dua input. Dua input atau MSB, A dan B. Inputnya 00, 01, 10, dan 11. Nah, kemudian outputnya itu tergantung logikanya. Misalnya OR atau AND, kemudian atau NOR atau NAND, dan sebagainya. Kemudian ada yang tiga input. Nah, tiga input berarti 0, 0, 0 di apa? Kombinasikan tiga angka yaitu 0 dan 1. Itu terdapat, kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 8. 8 logika. 8 logika. Kalau tadi yang satu input dua logika, yang dua input itu ada 4 logika. Kalau tiga input 8 logika, berarti rumusnya 2 pangkat N. Kolom Y diisi sesuai dengan karakteristik rangkaian logikanya. Ya, rangkaian logikanya. Gerbang logika dasar ada OR. Nah, ini ada tabelnya ya, OR. Jangan sampai kita nggak tahu ya, tabel sederhananya. A dan B. OR itu atau. Logikanya lah, apa, secara kita memahaminya, OR itu atau. Misalnya 0 dan 0, berarti hasilnya adalah 0. Tapi kalau 0 atau 1, berarti hasilnya 1, 1 atau 0, 1, apalagi 1 atau 1. Sudah jelas outputnya itu adalah 1. Persamaan logika atau ekspresi booleannya, output gerbang OR dinyatakan persamaan Y sama dengan A tambah B. Atau Y sama dengan A or B. Jadi lambangnya Y plus B. Sedangkan simbol
IC-nya atau di prakteknya, yaitu transistor logic yang menyediakan fungsi gerbang OR, yakni seri 7432 yang ada pada gambar 18. Nah, jadi OR itu gerbang 1 dengan 2, outputnya 3. Ini kurang besar nih gambarnya. Ini saya besarkan. Ini itu pun nggak terang juga. Nah, saya copy dari bukunya. Kemudian ini 4 dengan 5 hasilnya 6, 12 dengan 13 hasil 11, 12 dengan 13 hasilnya 11. Kemudian ini berapa nih? 19 dengan 8 hasilnya 6 kalau nggak salah. Itulah gerbang-gerbang logika OR-nya. Jadi pada sebuah IC 7432 itu dia OR. Jadi kalau dihubungkan di A itu lampu, saklar ya. Saklar A dihidupkan, kemudian saklar B dimatikan, dia Y ini outputnya dari IC ini akan hidup. Terkecuali A dan B itu semua dimatikan, barulah outputnya juga akan mati. Itu gerbang OR. Kemudian, selain dengan input berupa saklar, watak gerbang, logika juga dapat dipelajari dengan memberikan input berupa gelombang kotak. Nah, gelombang kotak artinya gelombang persegi ya. Persegi itu ada 0 dan 1. Ada 2 saja nilainya, 0 dan 1. Nah, tidak seperti gelombang sinusoidal yang nilainya dari 0 sampai ke maksimal sampai ke negatif maksimal atau nilai negatif yang paling besar. Tapi ini nilainya 0 dan 1 saja. Jadi inputnya bisa 0, 1. Nah, kalau kita lihat di sini kan A, B. A-nya kalau dia ini pada gambar ini ya, putih ini dengan di bawahnya juga B itu kosong, 0. Dia hasilnya adalah 0. Kemudian di sini ada ketika di sini sebagian masih 0 pada A, kemudian di B itu sudah ada kotaknya tinggi, maka di hasil Y itu juga udah 1 atau ada kotaknya. Kemudian begitu juga dengan ketika A itu sudah ada nilai 1, di B-nya nilai 0, dia tetap nilainya 1. Kemudian kalau dia dua-duanya 0, barulah dia bernilai 0 juga. Jadi bisa juga dengan saklar. Saklar juga 0, 1. Kalau 0 itu mati, kalau 1 itu hidup. Yang berikutnya adalah gerbang N. Gerbang N didefinisikan sebagai gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1 tinggi pada outputnya jika dan hanya jika semua keadaan inputnya berlevel logika 1 atau tinggi. Tabel kebenarannya, jadi kalau dua inputnya itu A dan B itu semua bernilai 1, barulah dia akan nilai outputnya itu 1. Nah, ini kita lihat di AB ini kan, kalau A-nya 0, B-nya 0, dia bernilai 0, A-nya 0, B-nya 1, dia bernilai 0, kemudian inputnya A-nya 1, B-nya 0, dia bernilai 0, dan kalau inputnya 1 dan B juga 1, berarti baru nilainya 1 atau on. Persamaan logika gerbang N dengan dua input yaitu Y sama dengan A titik B. Atau Y sama dengan AB. Atau Y A N B. Itu persamaan untuk gerbang logikanya. Dan simbol IC untuk N ini ditunjukkan oleh gambar 20 ini. Jadi ada IC 7408. IC 7408 kalau Anda jumpai di pasaran, maka dia gerbangnya N. Jadi pin-pinnya itu 1, 2, outputnya 3, 4, 5, outputnya 6, kemudian 11, 12, outputnya 13, kemudian 5, sorry, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, outputnya, sorry, 10 dengan 9, outputnya 8, dan seterusnya. Mungkin IC ini ada apa? Ada 4 gerbang logika. Jadi kalau Anda mau masukkan pinnya seperti inilah 1 dengan 2, maka keluarannya itu akan 3. Untuk input berbentuk gelombang kotak, watak atau respon output gelombang N, 2 input ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jadi ini untuk yang kalau kita umpamakan inputnya itu dengan
gelombang persegi atau square wave. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ketika dia bernilai 1 yang atas, yang bawah 0, maka dia akan 0. Terus 0, 1, A-nya 0, B-nya 1, dia masih bernilai 0 juga. Nah, ketika A1, B1, barulah dia akan bernilai 1. Nah, itu aja. Jadi rumusan daripada gerbang N. Gerbang ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT. NOT merupakan gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1, yaitu tinggi, pada outputnya jika keadaan inputnya berlevel logika 0, rendah, atau sebaliknya gerbang ini akan memberikan level logika 0, rendah, pada outputnya jika keadaan inputnya berlevel 1. Persamaan logika gerbang NOT adalah Y sama dengan NOT A, atau Y A ada garis di atasnya. Sedangkan tabel kebenaran, simbol dan susunan pin IC gerbang NOT adalah ini input outputnya, jadi dia satu input. Nah, jika A-nya 0 dia 1, jika A-nya 1 dia bernilai 0. Lambang IC-nya yang ini, gerbangnya IC-nya 7404 namanya. Itu kalau 1 outputnya 2, 3 outputnya 4, 5 outputnya 6, dan seterusnya. Ini dia gerbang logika untuk NOT. Watak gerbang NOT ini kalau diumpamakan dengan gelombang, maka seperti ini. Jika dia di apa A-nya itu 1, dia bernilai 0. Jika A-nya 0, dia bernilai 1. Gitu saja. Jadi dia cuma ada satu input. Kemudian mendeskripsikan rangkaian logika. Rangkaian logika dapat dideskripsikan dalam dua bentuk, yakni dengan menggunakan simbol elemen logika dan menggunakan persamaan logika ekspresi boolean. Contoh deskripsi rangkaian berikut ini dengan menggunakan persamaan logikanya. Nah, ini jadi udah apa? Digabung-gabungkan antara gerbang logika, OR, AND, dan NOT. Jadi kalau kita lihat di yang pertama itu adalah AND, kemudian yang ya AND, kemudian OR dengan NOT. Jadi LSBC-nya itu NOT, kemudian MSB A dan B itu adalah OR. AND. Baru dia hasilnya di OR kan. Hasilnya baru Y. Jadi bisa digabung-gabungkan rangkaian boolean ini. Jadi untuk dapat mendeskripsikan rangkaian logika ke dalam bentuk persamaan logika, harus dituliskan terlebih dahulu persamaan logika pada setiap output gerbang penyusun rangkaian tersebut. Jadi masing-masing daripada penyusunnya itu harus dituliskan. Contohnya yang di bawah ini, cara mendeskripsikan rangkaian dengan persamaan logika. Jadi yang pertama itu A and B, kemudian yang di bawah itu not C atau gerbang logika not, baru OR. Maka dia menjadi Y sama dengan AB tambah C garis di atasnya. Jadi yang persamaan logikanya, sedangkan rangkaian logikanya sebelah kiri. Kemudian mengevaluasi output persamaan logika. Evaluasi output rangkaian logika dapat dilaksanakan atau dikerjakan dengan menggunakan deskripsi simbol gerbang di bawah ini. Jadi misalnya itu kan gerbang logika OR 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian dia ada N dengan inputnya 1, N not-nya jadi 0, jadi 1 dan 0 menjadi hasilnya adalah 0. Kemudian di not-kan lagi hasilnya 1. Kemudian di OR-kan lagi dengan 0, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi yang D itu adalah input untuk OR yang terakhir ini, yang paling ujung ini. Nah, jadi ini untuk mengevaluasi rangkaian dari diagram boolean. Tapi cara seperti ini akan menjadi kurang efisien karena setiap output gerbang harus dievaluasi atau
dijelaskan, dijalankan, diturunkan. Sedangkan jumlah kemungkinan input dengan 4 variabel input adalah 16 buah. Dapat dibayangkan akan banyak sekali kita mengevaluasi setiap output daripada gerbang logika ini. Jadi agar evaluasi output rangkaian logika menjadi mudah, maka rangkaian dideskripsikan terlebih dahulu menjadi persamaan logika. Jadi menggunakan persamaan logika. Jadi dalam bentuk jumlah-jumlahan ini, dalam bentuk A dan B. Jadi di sini seperti contoh inilah A, B, maka hasilnya adalah A or B. Baru di sini eh, not C, kemudian juga A or not AB di N kan dengan C, baru di not kan, baru di or kan lagi. Jadi seperti itulah hasilnya adalah seperti yang terakhir ini Y sama dengan dalam kurung A, A tambah B, kemudian dikali C, baru ditambah D, baru di not, sorry, A tambah B dikalikan dengan not C, baru di not kan lagi, baru ditambah dengan atau di N kan dengan D. Nah, jadi seperti itulah ya cara membuat eh, gerbang logika itu. Nah, sehingga tabelnya bisa dibuat seperti di bawah ini. Jadi Y sama dengan adalah A and B or sorry A or B and not C, kemudian not, kemudian or D. Maka dapat disusun dengan tabel 10, jadi tabelnya cukup panjang. Jadi A, B, C, D. Karena ada logikanya ada 4 ya, A, B, C, D. Baru dibuatlah A-nya 0, B 0, C 0, jadi di apa di kombinasi ya ini ya, kombinasi dari 4 output itu. Cuma aja dia eh, kombinasinya kalau ya satu ini apa? Dia mengenal kombinasinya itu ini susunannya harus berbeda ya setiap kombinasi daripada inputnya. Kombinasi inputnya itu nggak boleh sama. Baru dibuat A or B, baru not C, baru A and B, baru kali not C, baru di not kan hasilnya adalah Y. Maka hasilnya adalah 11111101111011101. Seperti yang di outputnya, gambar output di sebelah kanan. Sekarang kita mengimplementasikan rangkaian logika. Jadi untuk mempelajari implementasi rangkaian logika harus diperhatikan contoh persamaan logika yaitu Y sama dengan contohnya ya Y not A, nah kemudian N not B, N C ditambah not A, N B, N C tambah A, not or not B, sorry N not B, maka dibuat dalam rangkaian logika. Maka di sini ada beberapa yang perlu kita eh, koleksi ya, koleksi dari rangkaian itu yaitu OR ada 3 input, sini ada OR kan, ada berapa kali OR. Kemudian N ada 3 input, ada 2 buah. Kemudian N 2 input 1 buah dan NOT ada 4 buah. Jadi OR 3 input itu maksudnya NOT A, NOT B, sorry. Eh, yang ini ya, yang tanda tambah ini berarti OR-nya ada 3 ya. Nah, 3 input ya, 1, 2, 3, ya kan? Ya, ABC yang ini, kemudian ABC yang ini, suku yang ketiga, 1 input. Kemudian N, 3 input. N itu yaitu, yang ini pertama not A, not B, C ini N. Kemudian not A, B, C juga N.
Dia ada dua buah yang 3 input. Kemudian N 2 input ada 1 buah, yaitu A not B ini. Kemudian not itu ada 4 buah, yaitu not A, not B, not A di sini, dan not B di suku yang ketiga. Seperti itu. Maka kita buat rangkaian logikanya dari persamaan tadi. Persamaan itu kita buat rangkaian logikanya. Eh, Y itu sama dengan yang pertama itu kita buat dari sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan. Oh ini, sorry. Nah ini. Interaksi rangkaian menggunakan simbol sebagai berikut. Jadi kalau koneksinya terkoneksi itu dibulati dari persilangan itu diberi tanda titik hitam itu. Kalau persilangan bukan koneksi, cuma silang aja tidak ada bulatnya. Atau seperti yang di kanan, kalau koneksi itu di apa lurus saja. Kalau tanpa koneksi atau tidak terhubung dibengkokkan, dilengkungkan seperti itu. Kemudian pada rangkaian yang mengandung gerbang NOT, simbol gerbang NOT dapat diganti dengan lingkaran yang menempel pada gerbang yang dihubungkan. Nah, jadi ini yang ada bulat-bulat kecil lingkaran itu kita lambangkan sebagai NOT. Nah, di sebelah sini ya. Semua disebut sebagai NOT. Kemudian yang ini simbol gerbang OR, ini simbol gerbang N. Atau sama dengan disederhanakan yang di bawah ini. A, NOT kan, kemudian di OR kan, eh, dengan B, hasilnya adalah Y. Sama dengan yang sebelah kanan, gambar A dibuat bulat aja, kemudian ditambah dengan input OR kan dengan B, hasilnya adalah Y. Nah, ini contohnya yang mengandung eh, gerbang NOT seperti ini. Ini juga yang di bawah ini adalah rangkaian gerbang logika yang mengandung eh, AND, OR, dan NOT. Berikutnya gerbang NOR dan gerbang NAND. Selain gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT, terdapat 2 buah gerbang yakni NAND dan NOR. Yang mana penjelasannya ini ya. Satu, gerbang NOR. NOR merupakan gerbang logika gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Outputnya kebalikan daripada OR. Jadi NOR itu singkatan dari NOT OR. Jadi OR-nya di NOT kan. Makanya Y sama dengan A tambah B NOT. Itu simbolnya. Kemudian gerbang logikanya, gambar rangkaiannya seperti yang di sebelah kiri ini. A, B, N kan, kemudian ada not bulat di ujungnya. Gitu juga dengan yang sebelah kanan itu, A, B di organ, kemudian dibuat simbol gerbang not sama hasilnya. Jadi diringkas dengan gambar yang sebelah kiri ini ya. Gambar sebelah kiri adalah meringkas daripada gambar yang sebelah kanan yang lebih panjang. Tabel kebenaran gerbang NOR seperti ini. Jadi inputnya A dan B. Inputnya A0, B0. Hasilnya OR-nya itu adalah 0. Kemudian dan seperti yang tadi ya, A tambah B. Kemudian output NOR-nya adalah not daripada A tambah B. Berarti kalau 0 dia jadi 1, 1 jadi 0, jadi 0. Berbeda dengan N ya. Berbeda dengan N. IC NOR adalah IC 7402. Nah, jadi kalau kita menggunakan IC 7402 berarti kita menggunakan logika NOR dalam pin-pin inputnya. Ini gambarnya jika diberikan logika 1 dia A1 1 hasilnya akan 0. Dia akan 1 apabila 0 0.
Ya, bila 00 maka dia akan bernilai 1. Kemudian gerbang NAND. NAND adalah gerbang logika yang di dalam terdapat gabung gerbang AND dan NOT. Jadi outputnya merupakan kebalikan dari gerbang AND dengan persamaan logika Y sama dengan A N B NOT atau NOT A N B. Jadi seperti ini ada gambar N, simbol gerbang N, kemudian di ujungnya dikasih bulatan itu menunjukkan NOT. Jadi NAND ya. Simbol daripada NAND adalah gerbang NOT, gerbang N dikasih bulatan di ujungnya. Atau rangkaiannya sama dijelaskan oleh rangkaian sebelah kanan. Tabel kebenarannya ditunjukkan oleh yang berikut ini, tabel 12 ini. Jadi dia not daripada N. N tadi sudah kita bahas, AB dia akan bernilai 1 apabila A dan B kedua-dua inputnya adalah 1. Atau semua inputnya 1 akan bernilai 1. Ketika di not kan, maka dia akan bernilai 0 apabila kedua inputnya adalah 1. Jadi kebalikan atau lawan daripada uh, N. Ini gambarnya kalau kita menggunakan inputnya adalah gelombang square wave atau gelombang persegi. Gelombang persegi maka akan diperoleh output hanya akan bernilai 1, hanya akan bernilai 0 apabila kedua inputnya adalah 1. Kemudian masuk ke teorema-teorema dari aljabar boolean. Aljabar boolean sangat penting peranannya di dalam proses perancangan maupun analisis rangkaian logika. Jadi kalau kita punya rangkaian logika untuk menganalisis output-outputnya dari input-inputnya itu kita harus menggunakan teorema aljabar boolean ini. Pertama itu teorema variabel tunggal. Ini nanti boleh kalian baca ya. Boleh kalian baca teoretemanya ini untuk nanti kita kalau ada yang kurang ngerti nanti baru kita bahas bersama-sama. Ini semua teorema-teoremanya sama contoh-contohnya sudah ada di sini. Nanti saya kirimkan ya ini materinya dari materi yang minggu lalu sampai ke yang ini. Nah, ini contoh-contoh soalnya nanti boleh dikerjakan. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan sore hari ini mengenai rangkaian aljabar boolean atau gerbang logika. Di materinya saya kirim ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sebelum saya akhiri, saya mau screenshot terlebih dahulu peserta kuliah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Oke, silakan. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.